Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sampai malam kepada teman-teman yang lagi nonton video ini. Kembali lagi di Ambis Anak Muda Bicara Inspirasi Sukses. Halo teman-teman, kembali lagi narasumbernya saya di episode 2 segmen Ambis ini. Kemarin sempat terputus ceritanya karena ada beberapa hal sebabnya. Jadi saya lanjut aja di episode yang selanjutnya ini. Nah, ini saya ceritakan lagi atau saya sharingkan lagi itu adalah di masa-masa SMA. Jadi hal yang paling mengesankan di saat SMA itu adalah ketika saya hampir 3 tahun menjadi ketua kelas atau ketua murid. Kenapa sangat berkesan? Karena di sana menjadi salah satu ajang melatih saya dalam memimpin diri dan juga memimpin kelompok, itu teman-teman kelas kayak gitu. Jadi mungkin pengalaman yang paling berkesan tuh waktu memimpin di kelas 2 atau kelas 11. Kenapa berkesan di kelas 11 itu? Karena saat itu saya harus memimpin kelas yang mungkin katakanlah tidak disukai oleh kelas-kelas yang lain kayak gitu. Soalnya saat itu sempat kelas kami itu menjadi kelas yang terlalu eksis dan terlalu ribut dan terlalu asik menurut saya. Jadi mengganggu ke kelas-kelas yang lain. Jadi waktu itu sempat ceritanya waktu study tour ke Yogyakarta kami sempat berpisah. Jadi ceritanya tuh ketika study tour ke Yogyakarta kita kan disatukan di beberapa bis, tapi saat itu kelas kami punya bis sendiri karena kelas yang lain gak bergabung, nggak tahu alasannya kenapa. Kalau pendapat saya sih karena terlalu asik. Jadi gitu. Nah, yang sangat berkesan bagi saya itu, jadi ketika saya bisa melatih jiwa kepemimpinan saat menjadi ketua kelas. Jadi ada beberapa hal yang saya ambil atau saya petik hikmahnya jadi ketua kelas. Yang pertama tentu bisa mengelola teman. Jadi kita bukan ngatur jadinya, lebih kepada kita mengayomi teman-teman, dan yang kedua berdiskusi atau berkompromi dari setiap masalah. Jadi kan terkadang ketika kita mimpin muncul sifat arogansi, menganggap kalau misalnya kita yang paling berkuasa dan kita yang harus didengarkan. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Intinya ketika kita memimpin atau mengelola kelompok, yang terpenting adalah kita harus nyatu dengan teman-teman yang kita pimpin. Kita harus mengerti apa saja yang teman-teman kita inginkan, begitu juga yang kita inginkan. Intinya adalah kompromi dan komunikasi. Jadi yang pertama tentu mengelola kelompok, yang kedua adalah berkompromi pada kelompok, yang ketiga berkomunikasi dengan kelompok. Nah, itu poin-poin penting dalam memimpin selama saya menjadi ketua kelas yang saya dapatkan. Itu sangat berkesan. SMP sempat saya juga jadi anak band. Nah, di SMA juga sempat, walaupun itu waktunya sangat singkat. Di saat perpisahan kebetulan saya kenal dengan beberapa teman yang konsentrasinya di bagian musik, dan beruntungnya saya diajak bergabung di sana kayak gitu. Jadi sempat jadi anak band lagi di kelas 3 tuh, tampil di acara perpisahan. Berkesan lah, walaupun pas acara itu tuh saya sempat melakukan beberapa kesalahan. Ya namanya juga baru manggung yang kesekian kalinya gitu, karena udah lama, udah udah jarang, walaupun sempat latihan-latihan. Cuman kan ketika tampil di banyak orang tentu ada groginya, jadi sempat ada kesalahan. Itu 2 hal yang berkesan bagi saya. Terus yang ketiga lebih kepada teman-temannya.
beruntungnya saya masuk ke kelas yang teman-temannya asik-asik kayak gitu. Di kelas 1 asik-asik, kelas 2 apalagi asik-asik, kelas 3 juga gak kalah asik kayak gitu. Sampai-sampai ya saya ngerasa teman-teman tuh mengerti dengan saya gitu, walaupun saya cara kepemimpinan saya nggak begitu tegas. Dan saya juga nggak tahu dengan penilaian teman-teman. Nanti kalau teman-temannya nonton video ini, silahkan komen aja gimana komentarnya saat saya mimpin itu jadi ketua kelas kayak gitu. Lanjut ke masa-masa kuliah. Nah, masa-masa kuliah ini banyak lebih banyak lagi pelajarannya, karena makin bertambah umur, makin bertambah waktunya, tentu makin banyak pengalaman dan hal-hal yang kita dapatkan selama perjalanan waktu itu. Di kuliah, saya maksudnya tuh saya kuliah di jurusan biologi di Universitas Andalas Padang. Nah, di sana ingin sedikit cerita dan sharing mungkin. Sebelum saya memilih jurusan itu, jadi dulunya di zaman saya SNMPTN itu kita bisa ikut semua. Jadi kita bisa milih untuk ikut SNMPTN. Nanti yang lulus yang beruntung gitu. Kalau enggak ya lanjut ke SBMPTN. Jadi waktu itu saya memilih ini, saya ceritakan karena berkesan dan relate gitu dengan istilahnya tuh ya dengan fashion. Pokoknya mah unik aja. Nah, ceritanya kayak gini. Jadi dulu itu pas ingin kuliah, saya sebenarnya nggak tahu mau kuliah di mana dan ambil jurusan apa. Karena kalau dari orang tua punya ekspektasi tinggi saya untuk ambil teknik perminyakan. Dan saat itu memang agak kurang sreg karena namanya teknik agak nggak kekejar si otak ini gitu kan. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu akhirnya ambil juga teknik, walaupun bukan teknik perminyakan tapi teknik sipil. Ketertarikannya, jadi saya ambil teknik sipil. Terus ini pilihan pertama teknik sipil di IPB, pilihan keduanya juga manajemen kalau nggak salah ya. Pokoknya sistem SNPTN di zamannya saya di 2013 itu kita boleh ikutan SNPTN semuanya. Terus sistemnya kita memilih 2 universitas dan masing-masing universitas itu ngambil 2 jurusan. Ya, waktu itu ambil teknik sipil dan manajemen kalau nggak salah ya, manajemen. Terus pilihan keduanya fisika dan pendidikan fisika di UPI. Dan akhirnya tidak lulus. Dan sebenarnya di sana juga saya belajar karena Allah mungkin sudah mengingatkan saya kalau misalnya saya nggak cocok, karena dari nilai sendiri untuk fisika dan matematika sangat lemah. Saat itu nilai saya mungkin lebih menonjol di bagian kimia dan biologi. Akhirnya searching cari yang berkaitan dengan biologi dan kimia, jatuhlah hati pada teknik lingkungan dengan prospek kerjanya yang saya baca gitu. Akhirnya di SBMPTN saya coba untuk ambil teknik lingkungan, tapi nggak tahu di mana. Entah kenapa terlintas di pikiran untuk ambil Padang. Kebetulan saya keturunan Minang. Nah, jadi ingin aja gitu ambil Padang, iseng-iseng aja ambil Padang. Terus pilihan kedua jurusan biologi di Universitas Andalas atau UNAN. Nah, pilihan ketiganya itu di UNP, pendidikan biologi. ujian. Nah, di ujian ini kan kalau zamannya kita 2013 itu sistemnya minus. Jadi kalau misalnya salah minus 2 gitu. Kalau misalnya benar plus 4, kalau nggak isi 0. Nah, jadi pas isi TPA saya yakin sekali isi semua. Tapi ketika TPS-nya bagian IPA-nya, nah itu saya lebih strategis gitu. Kayak misalnya fisika, ini saya juga lupa ingat, mudah-mudahan benar sih. Fisikanya isi 2 atau 3, matematikanya juga segitu gitu kan. Nah, di biologi dan kimianya agak banyak di beberapa soal yang yakin, walaupun sebenarnya belum begitu yakin, tapi dengan teknik terawang-terawang ya meyakinkan diri aja. Akhirnya diterimalah di biologi tadi.